Baik, kita akan coba belajar kembali komputer akuntansi ya, tepatnya di aplikasi Web Accounting. Di hari ini kita akan belajar mengerjakan CV Deme Laundry. Ini adalah perusahaan jasa ya, ini adalah perusahaan jasa dalam bidang laundry gitu ya. Oke, baik. Langkah pertama, di sini saya sudah sediakan aplikasi Mayop ya. Saya menggunakan aplikasi Mayop versi 18 ya. Teman-teman kalau misalkan menggunakan aplikasi Mayop versi 23 dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir karena memang prosesnya juga masih sama ya. Tidak ada yang beda. Cuman ada fitur-fitur yang berbeda sedikit lah paling. Oke, baik. Yang pertama di sini kita sudah siapkan aplikasi dan soalnya ya. Soal payment laundry gitu ya. Sampai transaksi ya. Kita akan coba kerjakan di hari ini. Oke, yang pertama kita akan buat data perusahaan terlebih dahulu dengan menggunakan tombol create ya. Lalu di sini ada ucapan selamat datang dari aplikasi My Accounting, tidak perlu dihiraukan, langsung di next saja. Kita lanjut ke company information yang di dalamnya kita harus input identitas dari perusahaan yang akan kita kerjakan gitu ya. Oke, yang pertama ini diawali dari nama perusahaannya, alamat kita copy paste saja biar cepat. Itu nomor telepon atau phone number. Untuk fax dan email address kebetulan di soal tidak ada ya, jadi tidak perlu kita isi. Kita langsung lanjut next saja. Untuk tahunnya di sini current financial year bisa dilihat tahunnya ini 2008, kita inputkan 2008. Lalu untuk plasmanya kita inputkan Desember saja. Lalu untuk conversionnya di sini kita inputkan Juni ya. Gitu. Kalau sudah kita next saja. Lalu kita next lagi. Untuk account listnya saya menggunakan account list import ya, yang kedua. Kita next lagi. Lalu kita sesuaikan lokasi penyimpanannya dengan menggunakan tombol change. Saya akan simpan di D saja. Lalu klik next, lalu pilih yang kedua, command center. Nah, sudah selesai ya. Oke, saya buat seperti ini saja biar enak. Nah, sebelah kanan soal dan sebelah kiri aplikasi Mayo gitu. Oke, langkah pertama kita sudah selesaikan yaitu membuat data perusahaan baru. Berikutnya kita lanjut ke daftar akun. Ya, untuk membuat daftar akun, menu yang kita gunakan yang pertama ke account, lalu ke account list. Nah, ini adalah tampilan account listnya atau daftar akunnya. Yang pertama kita akan buat dulu dari harta kelompok 1 ya. Harta segini. Nah, cara buatnya yang pertama kita ke aset dulu ya. Kita ke aset dulu. Nah, yang paling atas di sini nomornya 0000 dengan nama aset ya. Nah, kalau di soal yang paling atas 0000 itu namanya harta. Harta dan aset itu masih sama-sama saja ya. Jadi untuk harta kita tidak perlu buat ya. Kita hanya melakukan edit akun saja gitu ya. Nah, cara edit akunnya yang pertama ini ada panah kecil ya. Kita klik saja lalu ganti namanya menjadi harta. Ya, kita klik OK. Secara otomatis nanti berubah namanya menjadi harta. Gitu ya. Lalu yang kedua, kita akan buat harta lancar dengan tipe header. Cara buatnya yang pertama kita klik tombol new saja. Jangan lupa di sini posisikan di header. Lalu nomornya 1000. Lalu akun name-nya ganti dengan harta lancar. Itu ya. Kalau sudah, klik OK saja. Sampai nanti terisi satu akun baru dengan nama harta lancar. Ini tipenya header. Ya. Yang membedakan tipe header itu tulisannya itu tebal atau bold. Gitu, seperti ini ya. Dan header ini tidak bisa diisi langsung nominalnya. Ya. Juga header ini tidak bisa digunakan sebagai transaksi. Karena header ini merupakan induk akun.
gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Berikutnya kita akan input kas di tangan dengan nomor 1101. Cara buatnya, pertama kita klik new. Nah, di sini tipenya bank ya. Jadi akun tipenya kita gunakan bank. Lalu nomornya 1101, di enter satu kali, lalu kita inputkan nama akunnya kas di tangan. Kalau sudah klik OK gitu. Nah, ini terisi gitu ya. Berikutnya kita klik new kembali. Kita akan buat ini nih. Kas pada Bank Mandiri. Oke. Pertama kita copy saja biar cepat ya. Tipenya bank, nomornya 1102, lalu akun name-nya kita isi dengan kas pada Bank Mandiri. Kalau sudah kita klik OK saja. Nah, sampai terisi dua seperti ini ya. Kas di tangan dan kas Bank Mandiri. Kita lanjutkan lagi. Kita inputkan new. Berikutnya untuk piutang ya. Di sini tipenya akun disable. Kita rubah dulu ke akun disable. Nomornya 1200. Lalu nama akunnya piutang usaha. Oke, gitu. Lanjutkan kembali. Ini perlengkapan laundry, berarti ada tekanan aset. Oke, perlengkapan laundry. Oke. Berikutnya, nah di sini ada harta tetap tapi header tipenya gitu ya. Maka dari itu cara buatnya, klik new, jangan lupa ini header akunnya kita posisikan di atas ya. Header akun, nomornya 2000, lalu namanya harta tetap. Oke. Nah, terisi seperti ini ya. Kita lanjut kembali. Berikutnya ini fixed asset ya. Aset tetap. Nomornya HP gedung. Oke. Lanjut lagi. Ini yang saya gunakan proses input manual ya. Namun sebetulnya ada cara lain yang lebih cepat ya, yaitu import akun. Tapi kalau misalkan kita menggunakan import akun, eh, ada catatannya. Yang pertama kita harus punya file daftar akunnya dulu gitu. Yang pertama kita harus punya file daftar akunnya dulu. Nah, yang kedua kita harus berubah filenya dulu ke mohon maaf. Kita harus rubah dulu tipe akunnya ke text tab delimited gitu. Karena memang Mayob itu hanya bisa membaca format text tab delimited gitu. Ya, mungkin teman-teman yang memang ingin belajar bagaimana cara menggunakan sistem import akun, ada video saya di bawah mungkin ya, di video-video saya yang ke belakang. Silahkan boleh coba ditonton saja dan silahkan boleh dicoba dipraktekkan saja gitu. Tapi dengan catatan memang teman-teman punya daftar akun Excelnya gitu ya. Oke, untuk kode akun pertama dari harta sampai aktiva tetap atau fixed asset ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kita akan lanjut lagi ke kolom kewajiban ya, ke kewajiban sampai segini. Nah, karena memang di sini kelompok aset, jadi teman-teman tidak boleh diinputkan di sini ya. Jadi kita harus masukin ke kelompok kewajiban juga ya, jangan di harta juga. Nah, kewajiban itu apa dalam aplikasi My Accounting? Yaitu liability gitu. Tidak boleh diinput di aset ya. Semuanya harus ke liability gitu. Nah, langkah pertama di sini yang paling atas itu kewajiban. Jadi teman-teman harus rubah dulu liability-nya yang paling atas. Klik saja panahnya ganti dengan kewajiban. Kalau sudah klik OK saja.
gitu. Lalu dilanjutkan ke sini, hutang lancar ya, dengan tipe di sini header ya, gitu ya. Jadi diklik new lagi, posisikan di header, nomornya di sini 1100, namanya hutang lancar, bukan harta lancar ya, tapi hutang lancar. Kalau sudah diklik OK saja. Lalu klik new kembali, lalu di sini ada akun payable. Nah, ini dia akun payable. Oh, tadi salah namanya. Nomornya. Oh, mungkin saya akan coba percepat saja untuk eh, penginputan daftar akun. Jadi nanti saya skip dulu saja ya untuk daftar akun. Oke, baik. Untuk penginputan daftar akunnya sudah selesai ya. Kita akan lanjutkan ke pengisian saldo ataupun neracanya ya. Nah, cara untuk mengisi saldo ya ini ya. Cara untuk mengisi saldo dari daftar akun itu mudah sekali. Yang pertama kita boleh ke setup, lalu ke balance, lalu ke akun opening balance. Ya, sini. Gitu. Oke. Cara mengisinya, kita harus tahu saldo normalnya dulu. Gitu ya. Oke, diawali dari kelompok satu ya. Kelompok satu ini saldo normalnya ada di debit ya, yang depannya satu 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 ya, dari kas di tangan sampai AKP peralatan laundry ya. Ini saldo normalnya di debit. Gini. Jadi penginputannya kalau saldo normalnya di debit dan saldonya ada di debit, seperti kas di tangan ini ada di debit dan saldo normalnya ada di debit, sama ya. Jadi kita langsung inputkan saja ya, kas di tangan kita inputkan senilai 6 juta gitu ya. Kalau kas pada Bank Mandiri ternyata ada di debit juga, kita inputkan senilai 32 juta gitu ya. Lalu piutang usaha senilai 5.100.000. Lalu berikutnya ada perlengkapan laundry. Perlengkapan laundry 2.500.000 gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kode akun depannya itu angka 1, kelompok harta atau kelompok aset ya, terus posisinya ada di debit, teman-teman langsung inputkan saja ya, tidak perlu menggunakan min gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya ya, kelompok satu ini ternyata ada di kredit, seperti ini ada dua ya, AKP gedung dan AKP peralatan laundry, maka secara otomatis teman-teman harus menggunakan tanda min di depan angka tersebut. Saya akan coba contohkan ya. Ini 125 juta. Tuh. Nah, ternyata di sini ada AKP gedung ya. Nominalnya 15 juta. Jadi, cara inputnya pakai tanda min dulu. Nah, ini ada tanda minnya ya, kecil ya di sini. Min, lalu nominalnya 15 juta. Kita inputkan 15 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tanda minnya ya, kecil ya. Begitu, teman-teman. Nah, nanti kalau kita sudah selesai inputkan semua saldonya, secara otomatis di sini ya, ini adalah selisihnya ya. Selisihnya ini bakalan jadi 0 gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak 0? Maka ada kesalahan penginputannya. Begitu. Mungkin saja yang harusnya pakai min tidak menggunakan min, bisa jadi ya, ataupun kekurangan 0 ataupun kelebihan 0 bisa jadi kayak gitu ya. Kayak kita akan lanjutkan kembali. 18.500.000. Berikutnya min 3.250.000 gitu. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke kelompok akun 2. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kode depannya itu angka 2 ya. Kode depannya angka 2. Saldo normal dari kode akun 2 itu ada di kredit. Ya.
Saldo normal kode akun 2 itu adanya di kredit. Jadi kalau misalkan nominalnya ada di kredit, teman-teman langsung inputkan saja atau langsung masukkan saja nominalnya, tidak perlu menggunakan min. Tapi kalau misalkan di kelompok 2 ternyata ada yang di debit, maka teman-teman harus menggunakan tanda min. Jadi kebalikannya dari kelompok 1 ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Kalau misalkan masih ada yang tidak memahami, boleh komen saja, nanti akan saya coba jelaskan kembali di video berikutnya gitu ya. Oke, di sini ada di kredit. Jadi kita langsung inputkan saja langsung tanpa menggunakan NIM. Utang usaha 17.500. Lalu pinjaman Bank Mandiri 28.350.000. Lalu berikutnya yang terakhir di sini modal Tuan Razali. Modal. Nah, ini modal. Nah, modal kelompok akun 3 ya, kelompok akun 3 ini hanya satu. Saldo normal dari kelompok akun 3 itu ada di kredit gitu. Dan posisinya di soal di sini ada di kredit juga. Maka tidak perlu menggunakan min. Jadi kita langsung saja masukkan 125 juta. Nah, ini hasilnya ya. Selisihnya 0. Begitu. Kalau sudah selisihnya 0 seperti ini, boleh kita klik OK saja. Lalu kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu kita harus setting pajak. Walaupun sebetulnya di dalam soal primer laundry ini tidak ada pajaknya. Ya, tidak ada pajaknya. Tapi tidak mengapa, saya akan coba inputkan saja bagaimana cara proses penginputan pajak ya. Boleh kita klik ke text code. Lalu di sini ada beberapa kode pajak ya. Tapi biasanya saya hapus kode pajak yang tidak digunakan ya. Tapi di sini yang akan kita gunakan dua, yang GST yang akan kita rubah menjadi PPN, dan satu lagi yang NT yang digunakan untuk transaksi yang tidak dikenakan pajak gitu ya. Saya akan coba hapus dulu. Klik kanan delete saja ya. Kanan mouse. Nah, seperti ini teman-teman, mudah sekali ya. Gitu. Nah, kita akan coba setting untuk yang GST. Kita ganti menjadi PPN. Lalu deskripsinya kita ganti dengan pajak, tambahan, nilai, rate-nya 10%. Ini menggunakan PPN PPN keluaran ya. Karena tidak ada ya, karena PPN keluarannya di sini tidak ada, saya akan coba buat saja ya. PPN keluaran, saya buat lagi PPN masukan gitu. Kalau sudah, klik OK saja. Lalu untuk yang NT-nya ini boleh ditambahkan ya, tidak kena pajak. Lalu untuk linknya boleh disamakan saja gitu ya. Oke, kita close saja. Berikutnya yang harus kita kerjakan yaitu link ya, link akun. Cara mengerjakan link akun, yang pertama kita ke setup dulu, lalu ke link, lalu di sini ada 4 link akun ya. Kita cukup setting sales dan podcast saja ya. Pertama kita ke sales. Nah, untuk yang sales, yang debitor ini kita ganti ke piutang, dan untuk yang bank akun for customer receipt-nya Bank Mandiri saja. Ini bisa dirubah-rubah sih nanti pada saat transaksi ya. Oke, satu lagi ke setup, ke link, lalu ke podcast. Ini boleh diisi dengan hutang usaha, lalu ini diisi dengan Bank Mandiri. Sama ini juga nanti bisa dirubah-rubah pada saat transaksi ya, untuk yang banknya ya. Oke,
Nah, berikutnya kalau kita sudah melakukan setting pajak dan link, kita akan lanjut ke kartu piutang. Saran saya ya, jangan langsung mengerjakan kartu piutang dan kartu utang apabila link akunnya belum diselesaikan. Jadi urutannya itu harus sesuai ya. Yang pertama dari buat data perusahaan, daftar akun, input saldo neraca gitu ya, pajak, lalu link, lalu ke kartu utang piutang kayak gitu. Jangan sampai link itu dikerjakannya di akhir gitu ya, karena nanti di jurnalnya akan tidak sesuai begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembuatan kartu yang akan kita buat. Yang pertama dari kartu piutang dulu ya, ataupun customer. Yang pertama kita ke card file, lalu ke card list, lalu kita ke customer. Kita buat dulu datanya dengan menggunakan tombol new yang ada di bawah kiri ini. Lalu posisikan tipenya tetap customer, lalu namanya SMK Negeri 3 Loksmawe, lalu card ID-nya C01. Kalau sudah, di sini tidak ada alamat ya, tidak ada alamat. Di sini tidak ada alamat, tidak ada kota, provinsi. Jadi kita langsung klik OK saja. Kita klik kembali untuk Sanggar Bungong. Nomornya C02. Oke saja. Atau ketiga di sini CP Clothing. Ini C03. Oke. Berikutnya hanya Asma. C04. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya setelah kita selesai mengisi atau membuat kartu piutang, kita balik close dulu ya. Kita akan coba inputkan saldonya. Di sini ada saldonya ya. 3 juta, 2 juta, 100 ribu dengan total 5 juta 100 ribu. Cara buatnya, yang pertama kita ke setup, lalu ke balance, lalu ke customer balance. Nah, gini. Lalu di akhir nanti out of balance amount-nya di sini harus nol ya. Di sini harus nol. Dalam artian ini saldo yang kita inputkan itu nominalnya sama dengan kartu piutang gitu ya. Kalau misalkan masih ada selisih di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama dari link akunnya, yang kedua dari nominalnya gitu ya. Oke, kita akan coba inputkan diawali dari SMK Negeri 3. Di sini ya. Kita klik dulu SMK Negeri 3, lalu di add cell. Kita enter satu kali. Di sini invoice-nya ini ya, berfaktur ya. Kita inputkan tanggalnya tanggal 12 bulan 12 2008. Untuk memonya boleh diisi dengan saldo awal piutang. Nominalnya 3 juta. Pajaknya diisi NT. Nah, ini cara pengisiannya seperti ini. Kalau sudah boleh diklik record saja, lalu klik OK. Lalu di sini ada tombol Customer Summary, kita klik saja. Nah, di sini terisi 3 juta dan di sini masih ada selisih 2 juta 100. Berarti ini belum selesai ya. Masih ada dua data lagi nih yang 2 juta dan 100 ribu. Oke, kita lanjutkan kembali untuk Sanggar Bungong yang kedua. Nah, ini dia Sanggar Bungong. Kita klik dulu. Lalu kita add cell. Kita enter. Invoice-nya kita masukkan. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2008. Memonya saldo awal piutang.
Nominalnya 2 juta. Pajaknya ente. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik record saja. Oke. Customer summary lagi. Nah, ini masih ada selisih senilai 100.000. Nah, karena ini CP clothingnya belum diinput ya, kita input CP clothing. Klik, lalu add cell. Enter. Lalu PJ3408 kita inputkan tanggalnya, tanggal 31 bulan 12 2008. Memonya saldo awal piutang. Nominalnya 100.000. Pajaknya NT. Kalau sudah, kita record saja. Nah, pada saat di record dan semua saldo piutangnya sudah terisi, di sini ada tulisan congratulations, dalam artian sudah balance ya. Nah, tuh kan, selisihnya 0, berarti ini sudah balance. Kalau sudah, kita close saja. Nah, kita lanjut ke kartu utang. Nah, prosesnya masih sama seperti kartu piutang, ya, hanya menunya saja yang berbeda. Yang pertama kita ke card file dulu, sini dulu ya. Dari card file kita ke card list. Lalu di sini ada supplier, kita ke supplier dulu. Lalu kita klik tombol new, ya, seperti yang tadi kita buatnya. Toko Sejahtera kita inputkan. Di sini V01. Kita oke saja. Kalau misalkan di soalnya ada alamat, silahkan inputkan saja, sesuaikan dengan yang ada di soal ya. Tapi kalau tidak ada, dilewat saja boleh. Oke, dan yang ketiga toko Lotus. Oke, sudah selesai ya. Sini ada 3. Kita inputkan saldonya. Sini ada saldonya ya. Penginputan saldo ada di setup, balance, lalu supplier balance. Kita akan awali dari toko Sejahtera. Add purchase, enter. Sini input di tanggalnya, tanggal 10 bulan 12 2008. Saldo, memonya saldo awal utang. Ada ya, kalau tadi piutang, kalau sekarang utang. Terus saldonya 10 juta. Pajaknya ente juga. Ini penginputannya seperti ini. Kalau sudah, kita klik record saja. Oke. Kita ke supplier summary. Lalu kita pilih dulu yang kedua itu toko Sujuya. Klik dulu, lalu di add purchase. Sujuya. Tanggalnya 17 bulan 12 2008. Saldo awal utang. Nominalnya 7.400.000. Lalu teksnya NT. Record. Customer summary lagi. Dan yang terakhir di sini masih ada selisih ya, 100.000. Nah, oke, yang terakhir kita inputkan untuk yang Lotus. Oke. Tanggalnya 30 dan 12 2008. Saldo awal utang. Saldonya 100.000. NT. Record. Nah, di sini muncul congratulation kembali, gitu ya. Kita cek selisihnya, dan selisihnya adalah 0. Dalam artian sudah balance, sudah sesuai antara saldo kartu piutang dan akun piutangnya. Begitu ya, akun piutang usaha. Gitu. Ini boleh di-close saja. Oke. Berikutnya kita akan lanjut ke dokumen transaksi. Ya, diawali dari dokumen transaksi yang pertama. Oke, untuk mengerjakan dokumen transaksi, ya ada 4 kemungkinan menu yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan transaksi. Yang pertama dari akun, yang kedua dari banking, yang ketiga dari sales, dan yang keempat purchase.
Tuh ya, kita kesampingkan akun dulu karena memang akun ini bisa kita gunakan untuk penyesuaian gitu ya. Karena kan di akhir nanti ya kita ke banking dulu saja. Banking di sini digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian gitu ya. Contohnya seperti pembayaran gaji, pembayaran listrik, eh, membayar sewa outlet gitu ya. Lalu ada Prime, ya, lalu penanaman modal pemilik perusahaan. Di situ tidak ada hubungannya dengan transaksi penjualan maupun pembelian, ya, maupun jasa dagang ataupun manufaktur. Begitu ya. Di dalam menu banking ada dua kemungkinan transaksi yang dapat kita kerjakan. Yang pertama ada spin, ya. Pertama ada spin, nih yang sebelah kiri, digunakan untuk transaksi pengeluaran kas. Ya. Lalu di sebelah kanan ada receive, digunakan untuk transaksi penerimaan kas. Contoh yang masuk ke menu spin yaitu seperti pembayaran gaji, gitu kan? Di situ perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan, gitu ya. Lalu yang kedua contohnya kayak transaksi pembayaran listrik, gitu ya. Juga sama, perusahaan mengeluarkan kas, gitu ya. Maka menu yang digunakan itu spin, gitu ya. Kebalikannya kalau di swipe itu penerimaan. Contoh transaksinya yaitu contoh transaksinya itu adalah penanaman modal, gitu ya. Ada kas yang masuk ke perusahaan, gitu. Lalu berikutnya ada menu sales. Sales di sini digunakan untuk transaksi penjualan, ya. Di dalam menu sales ada dua kemungkinan, yaitu ada enter sales dan ada receive payment. Kalau enter sales digunakan untuk penjualan tunai, penjualan kredit, dan retur penjualan. Sedangkan receive payment bisa digunakan untuk transaksi pelunasan faktur piutang. Gitu. Oke, menu yang terakhir yaitu ada purchase. Purchase di sini digunakan untuk transaksi pembelian ya. Di dalam menu purchase ada enter purchase dan ada pay bill. Kalau enter purchase digunakan untuk transaksi pembelian tunai, pembelian kredit, dan retur pembelian. Kalau misalkan pay bills digunakan untuk transaksi pelunasan faktur utang. Kayak gitu ya. Oke, baik, kita akan coba lanjutkan ke dokumen transaksi pertama. Bisa kita lihat di sini, dibayar kepada pengelola Harun Square. Keterangannya membayar sewa outlet Harun Square lantai 2 senilai 550.000. Di sini tidak ada hubungannya dengan transaksi penjualan maupun pembelian, maka dari itu menu yang dapat kita kerjakan untuk mengerjakan dokumen 1 yaitu di banking. Dari banking karena ini membayar berarti kas kita keluar, maka dilanjutkan lagi ke spin. Oke. Dari spin, langkah pertama, di sini ada pay from akun. Kita rubah dulu ke kas di tangan. Gitu ya. Lalu untuk card, boleh kita inputkan. Klik saja panahnya, lalu kita klik new. Lalu suppliernya kita ganti dengan personal saja. Kita inputkan Harun Square. Ya. Klik OK. Kita inputkan Harun Square. Memonya boleh diisi dengan membayar sewa outlet di Harun Square lantai 2. Oke. Lalu nomornya BKK 0101, tanggalnya 2 Januari 2009. Semuanya nominal ya, 550.000. Dan berikutnya kita harus isi akun yang akan terisi di sisi debit ya. Jadi kas di tangan yang kita inputkan di atas ini adalah akun yang akan terisi di sisi kredit. Ya. Akunnya akan terisi di sisi kredit. Yang debitnya itu akan kita isi di tabel ini.
ya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Membayar outlet sewa outlet di Hardware Square lantai 2 dicatat sebagai beban. Nih, permintaan soal harus dicatat sebagai beban. Maka dari itu, kita inputkan akunnya beban sewa gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa cek ya jurnalnya dengan menggunakan tombol kombinasi yaitu CTRL plus R. Nah, ini dia gitu ya. Kalau sudah sesuai seperti ini, boleh kita klik OK saja lalu kita klik record. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan pengecekan dokumen transaksi pertama gitu. Bagaimana cara ngeceknya? Ya. Nah, cara ngecek dokumen transaksi yang sebelumnya kita kerjakan itu bisa menggunakan menu ini atau tombol transaksi jurnal gitu ya. Lalu kita sesuaikan dulu tanggalnya dari tanggal 1 bulan ke 1 saja 2009. Kita klik tab saja atau enter. Nanti akan terisi di sini kas di tangan dan beban sewa outlet. Kalau misalkan teman-teman ingin ada yang dirubah di transaksi pertama ini mudah sekali. Kita tinggal klik saja panahnya, lalu teman-teman bisa merubah di sini. Transaksi yang memang ada kesalahan. Misalkan, oh nomornya salah gitu ya. Harusnya 0102. Nah, ini bisa dirubah. Jangan lupa nanti setelah dirubah, diklik OK saja. Nanti secara otomatis akan terubah. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi kedua. Baik, dokumen transaksi kedua di sini ada bukti kas keluar, lalu keterangannya cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Karena memang ini merupakan transaksi yang tidak ada hubungannya dengan penjualan maupun pembelian, maka dari itu menu yang dapat kita kerjakan banking dan spin, gitu ya. Berikutnya eh, untuk PayPal akunnya di sini kita gunakan kas pada Bank Mandiri. Oh ya, sebelumnya belum saya jelaskan untuk eh, menentukan kas di tangan dan kas pada Bank Mandiri itu ada patokannya gitu. Walaupun di soal di sini tidak ada penjelasannya ada patokannya berapa jutanya ya. Tapi saya akan coba eh, bulatkan saja ya. Ataupun saya akan coba eh, tambahkan saja ya di soal yang ini patokannya sejuta saja ya karena sebetulnya di soal ini tidak ada informasi patokannya berapa gitu di sini tidak ada informasi patokannya berapa gitu maka untuk transaksi ini saya kasih patokan 1 juta saja jadi kalau misalkan di bawah 1 juta ataupun 1 juta masuknya ke kas di tangan tapi kalau misalkan di atas 1 juta gunakannya kas pada Bank Mandiri saja begitu. Oke, kita lanjutkan saja karena memang di sini 2.100.000. Kita inputkan kas pada Bank Mandiri, lalu untuk cardnya boleh diisi dengan tidak ada. Kita inputkan personal. Kita inputkan di sini Bank Mandiri. Oke, kita inputkan Bank Mandiri. Bank Mandiri. Lalu memonya boleh diisi dengan cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Lalu nomornya BK 0102. Tanggalnya tanggal 5 ya. Nah, karena di sini keterangannya pinjaman isi dulu ini. Karena di sini keterangannya cicilan pinjaman bulan Januari 2009 hutang pokok 2 juta dan bunga 100.000, maka di sini akunnya ada dua. Pertama untuk hutangnya, kedua untuk bunganya. Gitu ya. Cara inputnya, pertama untuk hutang pinjamannya diisi dengan pinjaman Bank Mandiri senilai 2 juta
Dan satu lagi untuk bunga. Mana ya? Nah, ini beban bunga. Senilai 100.000 gitu ya. Jadi ada dua. Gitu. Ada pinjaman Bank Mandiri dan beban bunga. Kita gunakan tombol kombinasi. Nah, bisa kita cek posisinya ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi ketiga. Bukti ketiga ini ada bukti kas keluar, keterangannya penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan. Sudah jelas ya. Ini tidak ada hubungannya dengan penjualan maupun pembelian, maka masuknya ke menu banking. Lalu di sini bukti kas keluar berarti kita gunakan spin ya. Itu nominalnya 4 juta, kita gunakan kas pada Bank Mandiri. Untuk cardnya kita isi dengan kas di tangan. Kita klik OK. Lalu memonya boleh diisi dengan penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan. Untuk menambah kas di tangan. Oke ya. Lalu nomornya PKK 0103. Tanggalnya masih tanggal 5. Sebenarnya 4 juta. Nah, untuk akun yang ada di tabel atau debitnya, kita boleh diisi dengan kas di tangan. Gitu ya. Boleh. Gunakan tombol kombinasi. Udah sesuai ya. Kita record saja. Tuh. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi keempat. Oke. Dokumen transaksi keempat di sini ada faktur, ya. Nah, faktur ini adalah faktur pembelian, ya. Bisa dilihat faktur pembelian ini di atasnya ini toko Lotus, ya. Kalau posisinya di atasnya ini toko Lotus, ini merupakan transaksi pembelian ya. Nah, untuk transaksi pembelian berarti boleh kita kerjakan di menu purchase, lalu ke enter purchase. Lalu berikutnya di suppliernya di sini kita inputkan toko Lotus, ya, sesuaikan dengan soal toko Lotus. Lalu berikutnya purchase-nya boleh diisi dengan nomor faktur, yaitu PB 435, tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2009. Lalu deskripsinya boleh diisi dengan ini beli perlengkapan. Ini boleh diisi dengan pembelian perlengkapan laundry. Ya, lalu akunnya boleh diisi dengan perlengkapan. Perlengkapan. Nah, perlengkapan kayak dulu. Lalu di sini amount-nya boleh kita isi dengan nominalnya 621.500. 621.621.500. Itu ya. Kalau sudah boleh di record saja. Lalu pilih no. Ya. Nah, bisa kita cek juga di sini untuk yang toko Lotus jadi 721.500 ya. Nah, kenapa di sini 721.500? Karena 621.500 ditambah dengan saldo awalnya 100.000 ya. Saldo awal ini nih. Lotus. Nah, toko Lotus ini. Begitu. Maka kita utangnya bertambah ya. Jadi 721.500. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 5. Dokumen transaksi 5 di sini ada pendapatan laundry dari counter minggu pertama Januari 2009.
ya. Nah, ini merupakan transaksi pendapatan laundry ya. Nah, cara mengisinya ini boleh diinputkan di menu sales ya. Dari sales ke enter sales. Lalu customernya boleh kita klik dulu. Karena di sini sales counter tidak ada, jadi kita buat baru saja sales counter. Kalau sudah, kita klik OK. Kita klik lagi, kita inputkan sales counter. Lalu kita isi invoice-nya. Invoice-nya PKM 0102, tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2009. Lalu untuk deskripsinya boleh diisi dengan pendapatan laundry di counter minggu pertama. Oke. Lalu untuk akunnya boleh diisi dengan penghasilan jasa. Ya, di sini ya, penghasilan jasa. Lalu amountnya boleh diisi dengan 12.775.000. Gitu. Karena ini penghasilan jasa, jadi pay to day-nya diisi ya 12.775.000. Dibayar langsung maksudnya pay to day ya. Dibayar di hari itu juga. Ya, senilai 12.775.000. Dan balance due-nya di sini 0 ya. Balance due-nya 0. Kalau sudah di record, ignore saja ya. Nah, ini bisa kita lihat di all ya. Nih, yang barusan ya, 12.775.000. Ada 2 transaksi. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi ke-7. 7 di sini ada bukti kas keluar. Keterangannya membayar iklan ukuran mini untuk 5 kali pasang di harian Serambi Indonesia. Nah, cara mengerjakannya ini tidak ada hubungannya dengan transaksi penjualan dan pembelian. Jadi kita boleh di banking, lalu ke spin. Lalu di sini 1.400.000 kita gunakan kas Bank Mandiri. Lalu card-nya kita buat dulu. Personal saja. Harian Serambi Indonesia. Lalu kita klik OK. Klik lagi panahnya, cari harian Serambi. Nah, ini dia. Memonya boleh diisi dengan membayar iklan ukuran ukuran mini untuk 5 kali pasang di harian Serambi Indonesia. Ya, cukup. Nomornya BKK 0104. Tanggalnya tanggal 12. Nominalnya 1.400.000. Untuk akunnya, ini akun yang akan terisi di sisi debit ya, yaitu beban utilitas saja, karena beban iklan di sini tidak ada ya. Beban iklan tidak ada, jadi kita gunakan beban utilitas saja. Kalau sudah di code saja. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi 8. Ini ada bukti kas keluar, keterangannya pengambilan pribadi oleh Tuan Razali. Nah, berarti karena ini tidak ada hubungannya dengan penjualan maupun pembelian, yaitu kita lanjutkan ke banking dan spin ya. 2 juta kas Bank Mandiri. Kita buat lagi Tuan Razali. Tuan Razali. Klik OK dulu. Tuan Razali. Keterangannya pengambilan pribadi pemilik oleh Tuan Razali. Oke. Nomornya BKK 0105.
Tanggalnya 15 bulan Januari 2009. Nominalnya 2 juta. Lalu untuk akunnya boleh diisi dengan Prive ya. Prive. Di kode. Berikutnya transaksi 9. Transaksi 9 ini adalah transaksi faktur ya. Lalu di sini ada laundry 100 set baju, laundry 100 set baju juga, lalu laundry permadani. Ini adalah transaksi penjualan jasa ya. Penjelasan jasa laundry. Cara mengerjakannya boleh ke sales, lalu ke enter sales. Lalu di sini siapa yang beli jasa yaitu Sanggad Bungong. Kita pilih customernya Sanggad Bungong. Lalu invoice-nya kita inputkan PJ 0101, tanggalnya boleh diisi dengan tanggal 16 bulan Januari 2009. Lalu untuk deskripsinya boleh diisi dengan penjualan jasa laundry gitu ya. Lalu untuk akunnya boleh diisi dengan penghasilan jasa. Lalu amount-nya 4.800.000. 4.800.000, jobnya kosong, teksnya entek ya, tidak ada informasi pajak, maka teksnya diisi dengan entek. Kalau sudah, kita langsung record saja. Ignore gitu ya. Kita lanjut lagi. Terakhir ya, sampai 10 sudah cukup. Nanti ke bawah-bawahnya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya saja, karena waktunya tidak akan ini, sudah terlalu panjang. Nanti ada season berikutnya, video berikutnya. Oke, baik. Di sini ada bukti kas keluar ya, bukti kas keluar. Lalu keterangannya cicilan pinjaman bulan Januari. Ini masih sama seperti yang sebelumnya ya. Kita ke banking, lalu kita ke spin, lalu pay from-nya kita isi dengan kas pada Bank Mandiri. Lalu di sini Bank Mandirinya sudah ada ya, karena ini transaksi sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi tidak perlu buat lagi. Di keterangannya boleh diisi ataupun memonya boleh diisi dengan cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Nomornya PKK 0106, tanggalnya 25. Amount-nya 3.150.000. Untuk akunnya sama ya, yaitu pinjaman Bank Mandiri senilai 3 juta dan bawahnya bunga ya, 150.000. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah kita record saja. Kita bisa lihat di transaksi jurnal di all. Ini adalah transaksi yang sudah kita kerjakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai selesai. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan coba buatkan video kelanjutannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.